warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Okta sebagai guru mapel agama, dan tak lupa juga kepada teman-teman seperjuangan kelas 11 MIPA 1 yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang menjelang sore ini kita masih diberikan nikmatan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat seiring salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, berdirinya saya di sini, izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata ceramah yang berjudul Hari Kiamat. Hari kiamat atau hari akhir adalah peristiwa terpenting dalam Islam, di mana dunia tersebut akan berakhir dan setiap individu akan dipanggil untuk dihisab atas perbuatan yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Lantas, apa yang dapat kita pelajari dari konsep hari kiamat dalam Islam? Ada 3 konsep yang dapat kita pelajari hari kiamat dalam Islam. Yang pertama, jelas tentang kepastian kematian. Setiap orang akan menghadapi kematian dan tak ada seorang pun yang dapat melarikan diri darinya. Maka dari itu, kita selama hidup di dunia harus penuh kesadaran bahwa setiap tindakan yang kita lakukan selama hidup di dunia akan diperhitungkan di akhirat nanti. Yang kedua, pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang kita lakukan selama hidup di dunia akan diminta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lakukan, baik besar maupun kecil, akan diungkapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita harus hidup berusaha melakukan kebaikan, menjauhi amal saleh, dan berbuat kebaikan. Yang ketiga, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat juga menunjukkan keadilan mutlak Allah Subhanahu wa taala. Tak ada keraguan di sana dan tak akan ada terlewatkan dari penghakimannya. Orang yang benar-benar beriman kepadanya akan mendapatkan balasan yang adil. Sedangkan orang yang berbuat kejahatan, maka ia akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Hadirin teman-teman yang saya banggakan, sesuai yang tertulis di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa anna sa'ata atit la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Yang artinya hari kiamat itu pasti akan datang dan tak ada keraguan di sana, dan Allah pun akan membangkitkan semua manusia di dalam kubur. Surat Al-Hajj ayat 7. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan diri kita agar tidak menjadi orang yang merugi, dan kita harus selalu berbuat kebaikan sesuai arti takwa, menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Barang siapa yang menjalankan sesuai daya Allah, maka ia sesungguhnya berbuat itu untuk demi keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat kesesatan, maka sesungguhnya dia akan tersesat sendiri. Dan kami tak akan mengajak seorang pun sebelum kami mengutus seorang Rasul. Hadirin teman-teman yang saya banggakan, hari kiamat adalah bagian penting bagi kita untuk merenungi perjalanan hidup kita. Oleh karena itu, kita harus hidup berusaha berbuat kebaikan, melakukan amal saleh, dan menjauhi segala larangan-larangannya. Semoga kita semua mendapatkan barokah hidayah serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu ceramah dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.